Oke, kita ngobrol jujur-jujuran yuk. Gimana nih bos? Udah 3 hari jualan takjil, udah berasa jadi sultan apa malah lagi pusing nombokin modal? Saya tahu pas sahur pertama itu semangatnya pasti 45 banget. Di kepala isinya cuma cuan, cuan, dan cuan. Mikirin TRH bakal tebel dan baju lebaran paling keren. Tapi, coba deh kita lihat kenyataannya sekarang. Nah, ini dia pertanyaan paling penting yang harus dijawab dengan jujur. Bener kan? Uang di laci itu kayaknya cuma mampir doang. Di status WhatsApp sih kelihatannya keren banget. Alhamdulillah, ludes. Padahal aslinya pas di rumah, kita lagi mindahin sisa gorengan yang udah dingin ke piring buat makan malam. Nyesek, tapi ya itulah realitanya. Tapi tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini tuh udah kayak penyakit tahunan yang nyerang jutaan pedagang musiman tiap minggu pertama puasa. Minggu pertama ini ibarat kuburan massal buat modal-modal yang nggak terkelola dengan baik. Dan sekarang, kita akan bedah tuntas kenapa ini bisa kejadian sama Anda. Jadi, biang kerok nomor satunya itu ada di sini, matematika dasar kita, korslet. Kita kena jebakan euforia, pas tutup lapak, lihat duit cash numpuk, rasanya udah kaya raya. Tapi tunggu dulu, itu bukan profit, itu omset. Itu modal Anda yang baru aja balik, nyapa doang, halo aku pulang, belum jadi keuntungan sama sekali. Terus coba deh pikirin biaya-biaya hantu yang nggak kelihatan ini. Tiap es batu yang jadi air, tiap kantong plastik yang melayang itu semua duit loh. Dan ini dia iblis terbesarnya, makanan sisa. Anda mungkin mikir, lumayan buat makan malam gratis. Oh salah besar, itu bukan makan malam gratis. Itu Anda lagi ngunyah kerugian Anda sendiri. Dan inilah kesalahan paling fatal, paling sering terjadi yang kita sebut aja dosa dompet oplosan. Ini adalah momen di mana batas antara duit jualan sama duit jajan itu udah nggak ada lagi. Semuanya nyampur jadi satu. Nah, dari sinilah biasanya awal kehancuran finansial dimulai. Lingkaran setan ini mulainya dari hal sepele kok. Pulang, jualan, mampir pom bensin, comot 50.000 dulu lah dari laci. Sampai rumah, wah lauk nggak ada, ambil 100.000 deh. Alasannya, kan ini duit hasil keringet gue juga. Salah total. Itu duitnya si gerobak, bukan duit Anda. Akibatnya, besok pas mau belanja ke pasar, loko modalnya kurang. Panik kan? Akhirnya nombok pakai duit pribadi. Kena deh gali lubang, tutup lubang. Analogi ini emang nusuk banget tapi 100% benar. Ini namanya bukan lagi dagang, tapi korupsi kecil-kecilan terhadap usaha sendiri. Anda itu lagi membunuh bisnis Anda, pelan-pelan tapi pasti. Oke, tadi kita udah bahas kesalahan dari dalam diri sendiri. Sekarang kita geser ke ancaman yang datang dari luar. Karena masalahnya itu ternyata nggak cuma datang dari kebiasaan kita, tapi juga dari sistem yang sering nggak kita sadari. Kebanyakan dari kita mikir musuh utama kita ia pedagang di sebelah yang jualannya sama persis. Padahal bukan. Musuh Anda yang sebenarnya itu jauh lebih besar dan nggak kelihatan. Sistem harga. Atau kita sebut saja inflasi musiman yang selalu datang tiap Ramadan. Nah ini dia permasalahannya. Jauh sebelum Anda belanja, para pemasok besar itu udah naikin harga gula, telur, terigu, sirup. Anda masuk ke pasar pas harganya lagi digoreng-gorengnya. Hasilnya, Anda beli bahan baku dengan harga sultan, tapi Anda harus jual takjil dengan harga rakyat jelata. Margin keuntungan Anda jadi setipis tisu dibelah 7. Dan penderitaan belum berakhir. Masih ada biaya-biaya siluman. Tiba-tiba ada yang nagih uang kebersihan. Tiba-tiba tarif parkir jadi 2 kali lipat. Belum lagi iuran dadakan buat organisasi setempat. Terus ada satu lagi musuh dari langit. Hujan deras pas jam 5 sore. Wah, itu deh, omset hari itu bisa langsung terjun bebas. Nah, setelah dihajar sama semua masalah itu, kita masuk ke sebuah fase yang sangat krusial. Kita sebut saja filter 7 hari. Minggu pertama puasa ini adalah seleksi alam yang sesungguhnya. Disinilah penentuan, siapa yang bisa lanjut dan siapa yang harus angkat bendera putih. Dan angkanya cukup bikin kaget. Biasanya di hari ke-7 puasa, 50% setengah loh ya, setengah dari pedagang musiman itu bakal rontok. Mereka tumbang karena kelelahan, modal habis, dan mentalnya udah hancur duluan. Tapi justru disinilah ada peluang emasnya. Kalau Anda bisa bertahan melewati minggu neraka ini dengan strategi yang benar, artinya apa? Pesaing Anda berkurang drastis, pasarnya jadi lebih lega, dan para pembeli yang tadinya langganan di tempat lain bakal lari ke lapak Anda. Oke, cukup diagnosisnya. Sekarang kita masuk ke resepnya, ke solusinya. Buat Anda yang sekarang lagi megap-megap dan ngerasa boncos, dengerin baik-baik.
Ini 3 taktik darurat buat membalikan keadaan. Bisa Anda terapkan mulai besok. Kita akan bahas satu persatu. Gampang kok diingatnya. Pertama, aturan setengah tangki. Kedua, likuidasi cepat. Dan ketiga, bunuh menu beban. 3 jurus sederhana ini ampuh banget buat nyelamatin modal Anda. Pertama, aturan setengah tangki. Coba deh jujur sama data penjualan 3 hari terakhir. Kalau rata-rata cuma laku 50 porsi, ya jangan keras kepala besoknya bikin 100 porsi. Turunkan gengsi Anda sedikit. Bikin aja sekitar 70% dari target optimis. Percaya deh, lebih baik dagangan Anda ludes jam 5 sore daripada stok melimpah tapi sisa. Ini juga ngasih efek psikologis kelangkaan, bikin orang mikir besok harus datang lebih awal. Taktik kedua, likuidasi cepat. Ingat, jam 5 sore sampai setengah 6 itu adalah zona hidup mati. Kalau jam segitu stok Anda masih banyak, udah lupakan mimpi untung besar hari itu. Ganti mode jadi selamatkan modal. Bikin promo dadakan, beli 2 gratis 1. Tujuannya cuma satu, ubah barang jadi uang tunai secepat mungkin supaya besok Anda punya modal buat belanja lagi. Taktik ketiga, dan ini butuh ketegasan. Bunuh menu beban. Coba cek lagi catatan Anda. Menu apa yang paling sering sisa? Kalau ada satu menu yang udah 3 hari berturut-turut nggak laku, udah, coret dari daftar besok. Jangan baper, jangan sentimental. Fokus aja sama 1 atau 2 menu andalan yang paling laris. Jadilah spesialis, bukan warung serba ada. Pada akhirnya, semua taktik tadi itu muaranya cuma satu hal, pergeseran pola pikir. Ini bukan lagi soal resep es buah siapa yang paling enak, tapi soal bagaimana Anda mengelola bisnis Anda. Pakai logika, jangan cuma modal semangat membara. Kutipan ini benar banget. Rezeki itu memang nggak akan tertukar, tapi kebodohan dalam mengelola uang itu pilihan. Kalau Anda maju ke medan perang dagang cuma modal optimisme buta tanpa perhitungan logistik yang matang, ya Anda cuma bakal jadi korban. Dan mari kita tutup pembahasan ini dengan sebuah panggilan. Berhentilah jadi sapi perah untuk sistem harga yang gak adil. Berhentilah jadi korban dari kebiasaan buruk finansial Anda sendiri. Mulai sekarang, ambil alih kendali. Jadilah tuan atas uang Anda, atas bisnis Anda, dan atas nasib Anda sendiri. Hitung ulang semuanya malam ini dan bertarunglah dengan lebih cerdas besok.